Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa jalla sayyidul syamdul qadir jilani qaddasallahu jallahu mautanillah مصنف هذا الكتاب سيد جلال السيوطي وجلال الدين المحلي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما في علومهما في الدارين آمين وإلى أبي وأمي وزوجتي وجميع أولادي وإلى جميع طلاب هذه المجلس ثم إلى جميع مشايخنا إلى جميع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 91. Kita ngecek sudah masuk belum ini. Ini Rasid ini ada yang bisa bantu untuk admit? Ngapunten Ustaz. Bu Nimah bisa bantu? Bu Ngapunten Ustaz, mboten saged. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Jadi kalau saya nanti mengaji terus ada masuk-masuk gitu kan, Pak Agus Barokah bisa bantu Pak Agus? Nyuwun sewu mboten saged Pak Kiai. Meng admit tak wae kok. Dereng nate. Nggih, mungkin nek wonten yang ikut kula anu Ustaz. Oh, Pak Rudi ya, segini tak anu nih. Kita Yes. Bulan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun wa adhi'u Allah wa adhi'ur rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima dha'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim Innama yuridu sesungguhnya menghendaki siapa asyaitanu setan ayu ajika menjatuhkan menjerumuskan siapa setan bainakum antara kalian semua al-adawata akan permusuhan wal baghdha dan membenci fil khamri di dalam kegiatan khamr wal maisiri dan maisir undian. Idza ataitumuhuma ketika mengerjakan siapa kalian semua huma kepada khamr dan maisir lima karena sesuatu yahsulu yang yuhsalu yang diperoleh atau dihasilkan fihi ma di dalam khamr dan maisir apa minasyari dari suatu kejahatan wal fitani dan berbagai fitnah. Pada ayat sebelumnya telah disampaikan bahwa khamr, maisir, ansab, azlam itu merupakan suatu rijes. Rijes itu ada juga yang maknai najis, tapi najis. Kalau khamr najis seperti najis, tetapi kalau yang lain itu najis dalam pandangan suatu pekerjaan yang jelek. Nah, di sini berarti diulangi lagi rijsum min amali syaitan fajtanibu. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan setan ini berarti bukanlah merupakan jenis pekerjaan yang
diperintahkan oleh Allah kepada manusia atau dibebankan kepada manusia. Yang namanya mukallaf itu ya. Jadi kalau dikerjakan itu menjadikan tidak efektif hidup kita mestinya. Ya namanya keliru. Orang naik sepeda motor mestinya lurus ke sana tapi keliru belok. Akhirnya apa? Semakin dilanjutkan semakin jauh untuk kembali, untuk memperoleh tempat yang tepat ya harus kembali. Nah, kembali itu kan menjadi perjalanan tidak efektif. Dan banyak yang terjadi seperti itu banyak. Sampai sekarang itu banyak. Efektif. Di sini kalau ayat sebelumnya itu memerintahkan supaya kita menjauhi. Nah, karena apa? Karena itu bagian daripada pekerjaan atau aktivitas dari setan. Kenapa setan itu kok nimbrung pada pekerjaan-pekerjaan seperti itu? Karena sesuai dengan sumpah setan akan menggoda terhadap manusia dari berbagai arah. Setelah dikeluarkan oleh Allah dari surga dan kemudian setan meminta kepada Allah agar supaya diizinkan menggoda. Di sini godaan setan itu setan akan menjatuhkan manusia sehingga nanti terjadi permusuhan. Ya namanya orang misalnya maisir, undian, itu kan teman tuh sebenarnya. Tetapi nanti karena akibat dari undian itu yang satu menang, yang satu kalah, itu bisa terjadi yang menang dan kalah yang asalnya teman itu menjadi musuh. Nah ini persoalan itu ya, persoalan. Di agama sangat diperhatikan supaya antara satu dengan yang lain itu saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong-menolong. Dikatakan di atas itu adalah maisir undian. Dari kata-kata yasara, saro yasiru sairon. Yasaro yaisiru yusrun. Kemudahan. Mudah. Maisir itu berarti kalau diarahkan ke akar kata itu sebenarnya mudah. Apa yang dimaksud dengan mudah? Dengan undian itu memperoleh, kalau menang itu yang memperoleh banyak itu mudah. Tetapi harus diingat dengan undian itu hilang banyak itu juga mudah. Jadi mudah memperoleh, mudah pula hilang. Itu maisir. Ya, maisir. Kalau ansab ya namanya memberi hidangan atau sesaji layanan kepada patung sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Bagda bil khamri wal maisir. Khamri itu ilatnya adalah menghilangkan akal. Jadi semua kegiatan yang bersifat menghilangkan akal kecuali hal-hal yang bersifat darurat itu tidak diperkenankan. Darurat itu misalnya orang melakukan operasi, maka harus dibius baik lokal maupun total. Nah ini membutuhkan obat yang bisa menghilangkan akal. Karena yang bisa merasakan sakit dan sebagainya itu kendalinya itu ada di akal. Ini saraf akal kemudian dinonaktifkan karena dalam keadaan darurat itu diperkenankan. Tapi kalau di luar itu namanya penyalahgunaan. Pada perkembangannya bukan hanya khamr ya yang diharamkan. Khamr itu kan berbentuk fermentasi. Tetapi ada pula alkohol itu yang hasil ekstraksi atau hasil evaporasi. Kalau itu bukan minuman, berarti penyalahgunaan.
pembuatan khamr dengan prinsip fermentasi itu juga penyalahgunaan. Kemudian ya khamr dalam perkembangannya yang menghilangkan akal itu misalnya pil-pil pil-pil ya pil-pil yang bisa menyebabkan akal ini menjadi fungsi akal itu menjadi dis. Idza ataitumul lima yahtulu bihi minasyarri. Jadi khamr dan maisir itu dijamin bahwa produk yang dihasilkan itu adalah suatu kejahatan. Kemarin di Pawiro Taman ini ada ya orang tidak saya sebut, lihat saja di berita. 2 orang ini kemudian karena pengaruh dari minuman keras ini akhirnya bertindak sampai karena dia membawa senjata tajam maka orang ditusuk. Nah, 2 orang. Padahal yang 2 orang yang ditusuk itu santri. Pertanyaannya juga, lah kok santri kok main ke situ itu ya ngopo? Nah, ini pertanyaan juga. Saya nusuk tadi yang apa? Ternyata dia minum khamr dan sekarang sudah ditangani oleh polisi. Ini khamr. Mana ada orang yang semakin banyak minum khamr semakin rajin ibadah, itu mana itu ya? Ya, mana? Apa ada? Semakin banyak minum khamr kemudian semakin semangat ibadah. Demikian pula maisir undian, Masya Allah. Jatah untuk istrinya di rumah, kalau jatah untuk istri itu pasti oleh istri itu dipakai untuk keluarga. Berarti jatah keluarga ini terganggu akibat dipakai untuk main maisir itu. Pengennya dapat banyak, ternyata rugi-rugi terus dan akhirnya mengganggu. Tidak cuma itu, minta uang, mestinya istri itu diberi uang, kok ini malah dimintai uang. Dan kalau uangnya nggak ada, punya perhiasan diminta, dijual, dipakai untuk apa? Maisir. Nah, ini sudah nggak karu-karuan. Sudah pulang itu wajahnya tidak ceria karena kalah melulu. Tanyakan kepada Ustadz siapa yang masuk Islam itu loh ya. Ini dia di Singapura itu pernah menjadi bandar judi dan memang sudah diatur alat yang dipakai itu pasti menguntungkan si bandar. Sekali-kali nggak mungkin bandar itu melakukan permainan itu kalau dia tidak mendapatkan keuntungan. Wal fitani, fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, fitnah dalam keluarga, fitnah dalam kehidupan berumah tangga, fitnah dengan tetangga-tetangganya. Wa yasuddakum dan menghalang-halangi apa khamr awil maisir kum kepada kalian semua. Bil istighali wa yasuddakum dan menghalang-halangi siapa setan kum kepada kalian semua bil istighali karena sibuk bihima dengan khamr dan maisir, dan itu ditunggangi setan itu. Dan setan juga kepengennya terus menyibukkan kepada manusia itu agar supaya terus-terusan untuk bergaul dengan khamr dan maisir. Sekarang ya maisir itu seperti game online itu loh ya. Itu sampai puluhan atau ratusan triliun ya omsetnya, tidak terkendali atau sulit untuk dikendalikan. Ya, belum memperoleh berita bagaimana cara mengendalikan itu. Itu omsetnya bisa sampai triliunan, triliun buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasuddakum an dzikrillahi, dari dzikir kepada Allah, wa anis sholati dan dari sholat. Mesti saja orang yang kena gangguan khamr, kena gangguan maisir.
Nah, zikir kepada Allah. Masya Allah. Enggak connect ke situ, itu tidak gaul, tidak bisa lengket. Orang yang dekat dengan khamr nggak bisa lengket dengan zikir kepada Allah. Demikian pula wa anis shalah. Khamr, sudah sholat kamu? Atau setelahnya? Sudah sholat belum? Nah, ada pertanyaan kayak gitu layak untuk diberikan kepada orang-orang yang mau, karena mereka itu tidak siap. Nah, umpama siap mau sholat gimana? Tubuhnya masih berlepotan barang kayak gitu. Khosso telah mengkhususkan siapa Allah kepada as-sholah bidzikri dengan penyebutan ta'dziman karena mengagungkanlah kepada sholat. Di sini dari zikir dan dari sholat. Lafal sholat disebut secara khusus, disebut secara mandiri karena menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting. Sangat sholat itu agung di mata Allah Ta'ala. Wahal antum muntahun, maka adakah kalian semua itu muntahun pada berhenti semuanya. Anityanihim dari mengerjakan khamr dan maisir, intahu artinya berhentilah kalian semua. Dah dihentikan, jangan malu-malu. Nggak pandang usia, kalau usia tua masih gitu, berhenti itu lebih layak. Usia muda seperti itu, ya berhenti. Ya, berhenti. Wa'ati'u dan taatlah kalian semua Allah kepada Allah. Wa'ati'u dan taatlah kalian semua Rasulah kepada Rasul. Wahdaru dan berhati-hatilah kalian atau ya takutlah kalian al-ma'asiyah akan maksiat-maksiat. Menentang kepada Allah, menentang kepada Rasul. Jadi saya habis tadi itu menjelaskan khamr, maisir, azlam, ansab itu dilarang. Maka yang dimaksud dengan taatlah kepada Allah itu taat kepada Rasul supaya orang-orang yang seperti itu diarahkan agar supaya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Berarti Allah melarang, Rasul pun juga melarangnya. Wahdaru al-ma'asiyah. Secara umum seperti aktivitas itu tadi merupakan tindakan kemaksiatan. Fa in tawallaitum, maka jika berpaling siapa kalian semua anit taati dari taat, fa'alamu maka ketahuilah olehmu semua annama ala rasulina, sesungguhnya hanyalah itu atas utusan kami al-balagu adapun menyampaikan al-mubinu yang jelas. Jadi kalau kalian tidak mau untuk berhenti terhadap khamr dan maisir dan seterusnya itu tadi, ketahuilah bahwa Rasul itu tugasnya, Rasul saya atau Muhammad ini tugasnya hanya menyampaikan al-balag al-mubin secara jelas, menyampaikan secara jelas. Al-iblagu al-bayyinu artinya penyampaian secara jelas, wa jazaukum adapun balasan dari kalian semua itu alaina atas kami. Artinya balasan kamu itu seberapa kamu bisa mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti akan diberi pahala oleh Allah, tapi balasan itu tergantung atau merupakan hak penuh dari Allah Ta'ala. Wa laisa 'alal ladzina amanu, dan laisa tidak ada itu 'alal ladzina atas orang-orang banyak amanu yang pada beriman siapa ladzina wa amilu dan pada beramal siapa ladzina sholihati akan amal-amal soleh. Apa junahun dosa fima di dalam sesuatu ta'imu yang telah makan siapa alladzina amanu. Tidak ada dosa bagi orang-orang beriman dan beramal soleh apabila telah melakukan kegiatan khamr dan maisir. Ini maksudnya apa? Ta'imu itu bentuknya adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Ta'imu, bukan yat'amu, tetapi ta'imu, bukan yat'amuna. Kalau begitu apa? Bagi orang-orang yang dulu sebelum ada pengharaman ini, bagi orang-orang yang dulu
itu telah melakukan khamr, telah melakukan maisir. Ini kemudian sebelum ada perintah larangan, sebelum ada larangan ini, maka mereka belum dihukumi sebagai dosa, gitu loh ya. Tetapi setelah terbit larangan ini, maka melakukan atau minum khamr, kemudian maisir, itu adalah suatu perbuatan yang dosa. Akalu minal khamri wal maisiri qabla tahrimi. Nah ini penjelasannya sebelum pengharaman. Idza mattaqau, apabila ada selagi pada bertakwa siapa alladzina amanu. Al-mukarramati akan kekaraman wa amanu dan pada beriman siapa alladzina wa amilu dan pada beramal siapa alladzina as-shalihati akan amal-amal sholeh. Ya. Jadi ini berarti apa? Ini ya untuk yang pertama, karena amanu wa amilu sholihati ini amanu ini berulang-ulang. Jadi yang pertama ini adalah orang yang asalnya terjerumus di dalam khamr wal maisir. Kemudian dia mau improve, mau memperbaiki diri. Sehingga apa? Sehingga dengan memperbaiki diri itu dia menjadi orang yang baik. Maka baginya itu diampuni dosa-dosanya. Baginya apa yang telah lalu tidak dianggap sebagai dosa. Kemudian tumattaqau, maka kemudian bertakwa siapa alladzina wa amanu dan beriman siapa alladzina. Ayat-ayat itu artinya tetap siapa alladzina ala taqwa atas takwa imani dan iman. Jadi ungkapan yang kedua itu yang pertama idza mattaqau wa amanu, ketika konsisten dalam iman, ketika mereka melakukan iman dan takwa serta beramal saleh. Tumattaqau wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman. Yang kedua ini berarti berusaha mempertahankan takwa dan imannya. Nah, ya. Berusaha mempertahankan takwa dan imannya. Kemudian tumattaqau wa ahsanu, kemudian bertakwa siapa alladzina ahsanu dan berbuat baik atau menjadi muhsinin siapa alladzina amanu. Al-amala artinya wa ahsanu dan berbuat baik siapa alladzina al-amala akan amal. Yang ketiga ini kemudian meningkatkan. Kalau yang pertama mengentaskan diri, yang kedua konsisten, yang ketiga meningkatkan. Tumattaqau wa ahsanu, berbuat baik. Allah adapun Allah itu yuhibbu mencintai siapa Allah al-muhsinina akan orang-orang yang ihsan. Bima'na annahu, dengan arti sesungguhnya Allah itu yutibuhum, memberi pahala siapa Allahum kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang banyak amanu yang pada beriman siapa alladzina la yabluwannakum, sungguh akan dicoba, diberi cobaan benar, memberi cobaan benar kepada kalian semua. Layak tabirannakum, ikhtabaro yaktabiru, layak tabirunnakum, layak tabirunnakum, sungguh akan menguji betul siapa kepada kalian semua siapa Allah bisain dengan sesuatu, yursiluhu yang melepaskan siapa Allah kepada syai' lakum untuk kalian semuanya. Nasyaiti dari hewan buruan, tanaluhu yang tanaluhu yang memperoleh kepada asyaid
apa aidikum tangan-tangan kalian semua, warimahukum dan tombak-tombak kalian semua. Asyigoro artinya yang kecil-kecil minhu dari asyaid. Warimahukum al-kibara akan hewan-hewan yang besar minhu dari syaid. Ini ceritanya adalah orang-orang Islam itu akan berangkat haji, berarti dari Madinah sampai di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sebelah utara Mekah. Nah, ya memang Masya Allah. Hewan-hewan itu kan tidak boleh dibunuh ya. Orang yang sedang melakukan haji itu tidak boleh membunuh terhadap hewan. Baik itu membunuhnya dengan pisau atau dengan tombak, dengan panah, atau dengan tambang misalnya, tidak boleh. Tetapi yang namanya cobaan, Allah itu mencoba kepada mereka dengan apa? Yaitu tadi yang namanya biasanya itu sepi-sepi, ini kok hewan tuh banyak. Di samping itu jinak-jinak. Bagaimana dong nggak tergoda ya? Hewan ya macam-macam ya hewan, coba nanti kita lihat. Makanya dan ada apa dari hal tersebut itu bila Hudaybiyah di daerah Hudaybiyah. Wahum adapun alladzina amanu itu muhrimuna, orang-orang yang sedang berikhram. Semua. Makanya dan ada apa wahsu, wahas, watairu dan burung. Apa al-wahsu wahas, binatang liar. Watairu dan burung itu tagsahum, menutupi apa wahas watair firi kalihim di dalam perjalanan dari alladzina amanu. Masya Allah. Jadi banyak itu sampai menutupi kepada mereka. Dan katanya itu jinak-jinak. Mama dipegang, ditangkap, disembelih itu ya. Tapi itu ujian. Layak tabirunnakum. Ya. Layak beluannakum. Ujian. Termasuk orang yang berhaji itu banyak merpati-merpati itu tidak boleh ya diganggu. Kecil maupun besar. Burung itu kok ya jinak, hinggap di satu orang ke orang lain. Liya'lama supaya mengetahui siapa Allah ilma duhurin akan ilmu kejelasan. Man kepada orang yakhafu yang takut siapa manhu kepada Allah bil ghaibi dengan suatu kegaiban, artinya tidak melihat. Allah ingin melihat kepada mereka siapa dari mereka itu yang pada takwa. Mereka tidak melihat kepada Allah. Jadi dalam keadaan mereka tidak melihat kepada Allah, siapa di antara mereka itu yang pada takwa kepada Allah. Afal bil ghaibi itu halun hal, ay ghaiban, dalam keadaan gaib. Lam yara, tidak melihat. Lam yarohu, tidak melihat siapa manhu kepada Allah, faya jatanibu, maka menjauhi siapa man asyaita akan hewan buruan. Jadi orang itu kalau memang bertakwa, walaupun tidak melihat Allah, di sini ada hewan buruan dan jinak sekali, tapi dia tidak tergoda. Man maka barang siapa itu itada melampaui siapa man, pada dalika setelah hal tersebut. Pada darikan nahji artinya setelah larangan tersebut anhu dari man fastoduhu, maka kemudian berburu siapa manhu kepada asyaid, falahu maka itu untuk man adapun siksa alimun yang menyakitkan. Kalau kemudian sudah begitu masih melanggar, maka orang itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya. 95. Ya ayyuhalladzina amanu.
Iya, banyak katanya ya hewan-hewan itu yang dalam keadaan. Kalau sekarang sudah beda dengan dulu ya. Kalau dulu jamaah haji belum sebanyak sekarang. Ya belum banyak sekarang. Tapi yang namanya kotoran-kotoran burung itu yang itu nggak pada kelihatan ya, kering aja itu karena memang apa ya tanahnya itu berpasir, tapi juga nggak berbau itu ya, nggak berbau. Jadi ya, termasuk di dalam lam yahtalim itu nah baulnya Nabi itu langsung diserap oleh tanah, tidak ada baunya, nggak ada bau. Nah, ini bagian dari sifat keistimewaan dari Nabi. Kita dengan kita walaupun di pasir yang panas ya malah umup dan baunya pesing banget karena kandungan apa H2S ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang banyak amanu yang pada beriman jabal ladina la taqtulu jangan membunuh siapa kalian semua. Asyaita akan hewan buruan wa antum sedangkan kalian semua itu kurumun orang-orang yang pada ikram mukrimunat artinya orang-orang yang pada ikram bikajin dengan kaji atau umuratin atau umrah. Orang berikram itu orang yang juga menggunakan pakaian ikram, memakai pakaian ikram. Nah, kalau sedang memakai pakaian ikram seperti itu tidak boleh berburu. Kalau di luar ikram boleh, berburu boleh. Ya, di luar ikram boleh berburu. Tapi kalau sedang ikram tidak boleh. Dan larangan ini berlaku untuk tanah haram. Tanah haram itu ada ke arah Madinah, ada ke arah Makkah. Ya, tanah haram. Kata tanah haram itu adalah dari ini apa namanya pintu-pintu gerbang mikot yang disebut sebagai mikot. Mikotnya orang yang akan berhaji. Daerah Tanaim, daerah Bir Ali, ya daerah apa namanya mikot Yamani, ya ada lagi mikot-mikot itu ya pintu-pintu gerbang masuknya jamaah haji menuju ke Mekah itu ada tanah haram. Kalau sudah masuk tanah haram ya berlaku aturan-aturan haram. Muhrimuna bi hajjin aw umratin wa man adan barang siapa adapun barang siapa itu qatala membunuh siapa man akan syahid minkum dari kalian semua muta'ammidan dalam keadaan sengaja wajazaun maka adapun balasan itu mitlu ma semisal sesuatu qatala yang membunuh siapa man menanami dari hewan. Barang siapa yang membunuh kepada hewan buruan tadi itu secara sengaja, termasuk itu ya semut apa-apa itu nggak boleh. Kalau hati-hati ya nyamuk apa itu jangan dibunuh. Walaupun misalnya kayak gitu itu ada khilaf, tapi jauhi atau hindari kekhilafan. Artinya paling aman itu adalah hati-hati. Kalau membunuh secara sengaja, maka balasannya dia harus membayar hewan, mengganti hewan yang telah dibunuh itu, yang serupa, mitluma qatala minan na'am. Lafal fajazaun itu bitanwini dengan tanwin wa rob umma dan rafa'nya sesuatu ba'dahu yang setelah jazaun. Wa alaihi maka itu atas man jazaun adapun balasan. Huwa adapun jaza itu mithlu ma qatala minan na'ami. Ayyusibhu artinya serupaan daripada na'am. Serupaan daripada ma mithlu ma qatala minan na'ami atau na'am. Na'am itu hewan. Jadi yang serupa fil khilqati biasanya ya sulit ya kalau misalnya membunuh rusa, mencari rusa
Ya nggak gampang. Nah, kira-kira yang seperti rusa itu apa? Nah, itu namanya mithlu ma qatala minan na'ami. Tahu misalnya membunuh kambing, membunuh burung merpati, atau ya burung merpati. Sulit untuk nangkep burung merpati. Cari burung apa, tekuku, apa-apa gitu. Fil khilqati di dalam ciptaannya. Tapi kiraatin dan itu dalam suatu bacaan biidhofati jazaun dengan idhofatnya lafal jazaun. Wa jaza'u mithlima qatala minan na'mi. Itu diidhofatkan. Yahkumu bihi, yang menghukumi bihi terhadap na'am ay bil mithli, artinya dengan sepadan. Siapa rajulani, dua orang. Yang ketentuan apa penggantinya itu menentukan sudah sama apa belum, itu dua orang dawa adlin yang memiliki suatu keadilan minkum dari kalian semua. Jadi boleh misalnya kalau minkum dari kita semuanya itu misalnya terbentuk suatu kelompok. Mau karom, mau karu itu ketua regu, kalau regu ya, rom itu rombongan. Rombongan itu lebih luas. Siapa di antara anggota-anggota rombongan itu yang dianggap paling adil? Ya, dua orang menentukan, saya telah membunuh ini, gantinya itu apa? Gantinya supaya ditentukan. Biasanya juga punya hubungan dengan mahasiswa Indonesia yang studi di Arab Saudi, nanti disuruh mencarikan hewan sebagai pengganti itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahuma itu untuk dawa adlin, jadi yang memutuskan itu dua orang adil. Keduanya itu fatonatun, adapun fatona. Keduanya itu harus cerdas. Yumayizani, yang bisa membedakan keduanya biha terhadap biha dengan fatona, asbahal asyai, akan berserupanya berbagai barang bihi terhadap an-na'am. Jadi dia keduanya itu pinter, kemudian bisa membedakan hewan apa yang paling serupa dengan yang telah dibunuh. Hewan apa yang paling serupa dengan yang telah dibunuh. Kalau yang namanya harimau, sapi diganti harimau, itu kan tidak sama bentuknya ya, nggak sama. Jadi kalau orang yang dianggap adil tadi memutuskan seperti itu, berarti dia tidak fatona, tidak cerdas. Orang seperti itu tidak dipakai. Waqad hakama, dan sungguh telah berhukum siapa Ibnu Abbas, wa Umaru dan Umar, wa Aliyun dan Ali radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas, Umar, Ali membuat suatu keputusan bin na'amati, di dalam bin na'amati ini di dalam na'amah, bibadanatin dengan unta. Apa yang seperti unta itu apa ya? Na'amah. Bibadanatin dengan unta. Na'amah. Na'amah dengan unta. Bibadanatin dengan unta. Menggunakan apa na'amah itu? Apa? Wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah. Bi baqaril wahsi, di dalam sapi liar, wa kimarihi dan keledainya wahas,
bibaqaratin dengan sapi. Dan kalau ada sapi liar itu berarti seperti mirip banteng. Demikian pula keledai ini bisa diganti dengan sapi. Ini menurut Ibnu Abbas, Abu Ubaidah. Keledai, kemudian keledai liar, kemudian apa tadi, sapi yang liar kayak banteng itu, ini bisa diganti dengan sapi. Wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar, wa Ibnu Aufin dan Ibnu Auf, di dalam rusa bisatin dengan kambing. Kalau rusa, membunuh rusa bisa diganti dengan kambing. Wa hakama dan menghukumi pihak terhadap syat siapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, wa Umaru dan Umar, wa ghairuhuma dan selain Ibnu Abbas dan Umar, bil hammami di dalam al-hammam, li'annahu karena sesungguhnya hammam itu yusbihuha, menyerupai apa hammam kepada asyad. Jadi ini ada rusa, tapi ada hammam itu apa ya, yang mirip rusa itu apa ya? Kancil, hammam, kancil. Kancil itu juga disamakan dengan nanti kafaratnya itu adalah kambing. Kambing. Karena apa? Li'annahu yusbihuha, karena kancil itu berserupa atau mendekati fil abi di dalam besarnya, ukurannya dengan kambing. Ukuran kancil itu mirip dengan ukuran kambing. Hadian sebagai hadi, lafal hadian dan itu halun hal, dalam hal sebagai hadi min jazain dari lafal jazain, jazaan hadian balighal ka'bati, yang sampai ke Ka'bah. Ya belugu artinya artinya sampai bihi dengan syaid al-harama akan tanah haram. Jadi nanti hewan yang telah disediakan tadi sebagai pengganti itu dibawa ke tanah haram. Fayudbahu, maka disembelih apa syaid bihi di dalam, disembelih disembelih na'am biha di fihi di dalam haram. Jadi itu nanti juga disembelih di tanah haram. Tidak harus di dekat Ka'bah ya, walaupun balighal Ka'bati yang sampai ke Ka'bah, ini tafsirnya adalah penyembelihan daripada hewan-hewan denda atau kafarat itu harus masih berada di tanah haram. Jadi umpama tidak dekat Ka'bah nggak apa-apa. Taifur dulu bukan dam untuk berburu ya, menyaksikan sendiri penyembelihan. Kita boleh kok membeli sendiri di pasar, kemudian dibawa ke tukang sembelih, disembelih oleh tukangnya itu, kemudian nanti dibagikan ke fakir miskin. Itu boleh kok kita. Kayak gitu itu boleh. Dan cepat sekali mereka. Jatahnya mereka itu kalau menyembelih sampai menguliti 1 ekor kambing 6 menit. 1 ekor kambing 6 menit. Kita bertugas membacakan. Misalnya 15 kambing, kita membacakan ini damnya siapa. Mereka sudah sambil menyembelih sambil berdoa. Ini kemudian setelah itu sekalian dikuliti. Ini orang Afrika. Gimana caranya menguliti? Cuma ditarik kulitnya itu. Jadi sudah dibelah bagian yang dia tahu sebagai kunci dari menarik, itu nanti akan kena semua. Ditarik, wush gitu, sudah lepas semuanya. Tetapi bagian dalam dibuang, bukan seperti kita.
usus dimakan. Ya malah jadi sate usus. Kemudian pakai sambal goreng usus. Kemudian babat. Wow, malah ada apa namanya soto babat. Soto babat. Babat itu, ya padahal babat itu betul-betul tempat yang kotor. Jantung, paru-paru jadikan keripik jantung, keripik paru-paru gitu. Dalam apa hati dimakan, apa yang tidak dimakan, semuanya dimakan. Kalau di sana dibuang, Jadi setelah dibuang itu ya cuma dipotong jadi 3 celing masukkan tas kresek. Kalau ada yang minta dikasih satu ekor kambing itu dikasihkan, nggak suruh membeli itu enggak, kasihkan. Fa yudbaku maka disembelih na'am fihi di dalam karam wa yutasaddaku dan disedekahkan na'am bihi na'am ala masakinihi kepada orang-orang miskinnya tanah karam. Ada orang-orang miskin. Kalau penduduk Mekah ya enggak, tapi kalau penduduk dari luar Mekah yang masuk ke situ, itu nanti juga ada rumah-rumah sederhana sekali. Itu ada. Itu kalau dianggap sebagai orang miskin, maka mereka berhak untuk diberi ini tadi hadiyun. Walaya juju dan tidak diperkenan, tidak boleh ayat bahkan jika menyembelih siapa man haitsu kana pada sekiranya ada na'am. Tidak boleh menyembelih hewan kafarat itu tadi di tempat di mana ditemukan hewan itu. Diburu hewannya itu untuk kafarat. Nah, kemudian ketemu di situ, kemudian disembelih langsung di situ. Tidak boleh. Tapi dibawa menuju ke yang spesialis itu tadi lah. Tidak seanggon-nggon. Kaitu kana. Wanadbu ada penasabnya baligol ka'bati. Itu na'tan. Karena na'tan. Itu na'tan. Karena wanasbuhu na'tan karena na'at lima terhadap lafaz qablahu yang sebelum baligol ka'bati. Sebelum baligol ka'bati itu hadian. Kemudian baligol ka'bati berarti na'at itu yang sampai kepada Ka'bah. Wa in udhifa dan walaupun diidhofatkan wa in udhifa dan jika diidhofat lima qablahu wa in udhifa dan jika diidhofatkan li anna wa in udhifa li anna idhofatahu karena idhofatnya baligol ka'bati itu itu tidak memberi faedah idhofah ta'rifan akan kemakrifatan. Baligol ka'bati itu karena idhofat itu kan sama dengan kalau kita kata majmu' itu dua kata itu membentuk satu pengertian. Tapi ini sebenarnya idhofah yang tidak memberi manfaat kepada kemakrifatan. Fa'ilam yakun maka jika tidak ada lisaidi untuk asyaid hewan yang jika tidak ada hewan yang diburu itu tadi mitlun kesamaan minan na'ami dari na'am. Kalau tidak ada yang sama dengan yang diburu tadi itu gimana? Misalnya kalau usfuri seperti burung cicit, empret, waljarati dan belalang. Sulit mencari pengganti. Ini menunjukkan bahwa hewan kecil itu juga tidak boleh dibunuh loh ya. Jadi seperti burung empret, kemudian belalang, enggak boleh. Fa'alaihi maka itu untuk man kimatu adapun harganya
Kalau yang dibunuh itu terlalu kecil dan mencari pengganti itu sulit, maka boleh diganti dengan harganya, diganti dengan uang. Au alaihi atau itu atas man kafaratun, adapun suatu kafarah wairul jazai yang bukan merupakan suatu balasan. Artinya karena kalau tadi itu balasan hewan dengan hewan yang mirip paling tidak. Ini berarti tidak sama. Lawang membunuh cecak kok jadi membayar, membunuh belalang kok membayar. Wa in wajadahu iya toh. Wa in wajadahu, dan jika menemukan siapa man hu akan naam iya wa in wajadahu dan ghairul jaza wa in wajadahu, dan walaupun menemukan siapa man hu akan naam. Jadi yang kecil-kecil itu walaupun kebetulan menemukan maka boleh tetap diganti dengan uang. Hiya, adapun kafaroh itu ta'amu masakinin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Memberi makan kepada orang-orang miskin, penggantinya itu berupa kafarohnya memberi makan kepada orang-orang miskin min ghalibi kutil baladi, dari galibnya makanan pokok pada daerah itu. Ma akan sesuatu yusawi yang menyamai kimatal jazai akan harganya balasan. Likulli miskinin, itu untuk setiap orang miskin satu mudun, adapun satu mud. Boleh ya diganti dengan harganya, kemudian diberikan kepada diganti dengan makanan pokok, diganti dengan beras misalnya, untuk satu orang miskin satu mud. Jadi kalau misalnya membunuh Khalikul Ka'bati au kafaratu ta'ami masakin, tadi rusa misalnya, harganya berapa, diganti dengan beras seukur harga itu, kemudian diberikan kepada orang miskin satu orang satu mud. Tapi keratin, dan itu untuk suatu bacaan, dalam suatu bacaan idhofati kafarotin, dengan mengidhofatkan lafal kafarotin, kafarotun aik au kafarotu ta'ami masakina. Kafarotun 5 kepada lafaz ba'dahu yang setelah kafarotun. Wahia, adapun idhofat itu dibayani untuk penjelasan. Au alaihi adlu mit lidzalika ta'am, atau itu untuk man adlu dzalika, adapun bandingannya hal tersebut. Aimithlu dzalika, artinya pepadannya hal tersebut, dari kata makanan tersebut. Dengan apa? Siaman, dalam keadaan siaman dalam keadaan berupa puasa. Jadi kalau nggak ada semua itu tadi, maka boleh diganti dengan berpuasa. Nanti penjelasannya. Cukup, semoga bermanfaat kepada kita semua, ngaji kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudalaqad abada wa madataba asla fi mada zamani minhu dawabun falam dahrab wa ma waqa'at Tubabatun abadan bi jismihi al-hasani fi khalbihi kana min ru'yatun tabatat
ولا يرى أثر بول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعسا ولا يرى ذل بشيء دون فضلي كتفه قد علد قوما إذا جلسوا عند الولادة شفيعة بالمعتدل هذه القصائد فحفظها كن آمنا من شر دار Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri subhanakallah Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Sangat Ustaz. Kami sehat selalu.